Misalnya dia pengikut aliran sesat, yang sering menyalahkan akidah umat Islam, terutama Ahlussunnah wal Jamaah, atau juga mengingkari ayat-ayat Al-Quran dan tafsir. Ya, mengingkari ayat Al-Quran ya, yang dimana ketika Allah menyatakan Subhastawa 'alal ars, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, ada sebagian orang yang mengingkari dengan ayat itu, lalu dirubah maknanya menjadi istaula. Jadi banyak juga pengingkaran ya dari sebagian kaum, sebagian golongan. Begitu. Dan kalangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah atau yang semisalnya, kok dia mati, maka dalam umat Islam tidak mendoakan apalagi menyolatinya. Begitulah anjuran syariat bila mana ada tokoh dari kalangan orang fasik, orang munafik, atau penganut aliran sesat, walaupun dia menampakkan keislaman. Semoga bermanfaat. Mas Ashidi idhasya kashira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang mengganggu pikiran saya. Sebenarnya saya tidak mau membahas ini karena beliau tidak menyebut langsung Ustadz Yazid Jawas, namun bau-baunya mengarah kepada Ustadz Yazid ya, bau-baunya cuma karena kenapa beliau membuat video ini bertepatan dengan wafatnya Ustadz Yazid. Kalau Kiai Idrus Ramli kan secara terang-terangan dia menyebut tokoh Wahabi sesat dan lain sebagainya begini, bahkan dianalogikan dengan kematian Abu Jahal. Tapi beliau yang satu ini, yaitu Kiai Haji Lutfi Basori, beliau secara halus. Entah video ini ditujukan kepada siapa, tapi lebih eloknya mari kita coba simak bait per bait dari ungkapan beliau agar kita paham. Nah, judulnya di sini menyikapi matinya tokoh sesat Kiai Haji Lutfi Basori. Kata Mamah Dede, kita gak perlu ya menyematkan haji ya, karena haji itu sebagian dari rukun Islam. Kalau memang mau disematkan, harus disematkan kelima-limanya mungkin. Ya, Kiai Sahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Jadi nanti titelnya ada 5, tambah panjang nanti namanya. Kan kita sudah menjalani, kecuali tidak menjalani salah satunya. Misalkan ketika Ramadan nggak mau puasa, ya sudah, titel Ramadannya jangan disematkan. Terus mungkin nggak pernah sholat, ya sudah, titel sholatnya jangan gitu ya. Tapi kalau sudah menjalankan, ya boleh. Mungkin begitu. Karena kata Mamah Dede, sombong katanya. Bagaimana cara umat Islam bila mana mendengar ada salah seorang tokoh dari kaum munafik atau penganut aliran sesat meninggal dunia, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh umat Islam? Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 84, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Yang artinya, dan janganlah engkau melaksanakan sholat untuk seorang yang mati di antara mereka, yaitu orang-orang munafik selama-lamanya. Dan jangan engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya, sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi orang yang fasik, apalagi kalau dia ini munafik, misalnya dia pengikut aliran sesat, yang sering menyalahkan akidah umat Islam, terutama Ahlussunnah wal Jamaah, atau juga mengingkari ayat-ayat Al-Quran dan tafsir. Ya, mengingkari ayat Al-Quran ya, yang dimana ketika Allah menyatakan Subhastawa 'alal ars, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, ada sebagian orang yang mengingkari dengan ayat itu, lalu dirubah maknanya menjadi istaula. Jadi banyak juga pengingkaran ya dari sebagian kaum, sebagian golongan. Begitu. Dan kalangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah atau yang semisalnya, kok dia mati, maka dalam umat Islam tidak mendoakan apalagi menyolatinya. Begitulah anjuran syariat bila mana ada tokoh dari kalangan orang fasik, orang munafik, atau penganut aliran sesat, walaupun dia menampakkan keislaman. Semoga bermanfaat. Saya terpancing untuk membahas video ini meskipun seperti yang saya bilang di awal, beliau tidak menyatakan secara langsung kepada Ustadz Yazid Jawas, tetapi ditujukan kepada orang-orang yang sesat, mengikuti aliran-aliran sesat. Kan mereka ini
menganggap kalau Wahabi itu sesat. Orang-orang Salafi Wahabi, orang penduduk Mekah dan penduduk Madinah kan sesat itu. Mereka kan Wahabi, total Wahabi mereka, sesat mereka. Terus yang di Indonesia, orang-orang Salafi Wahabi ini kan sesat nih. Kalau menurut mereka akidahnya tidak sama. Kalau orang-orang Salafi kan meyakini Allah di atas, Allah berada di atas arsy, tidak perlu bingung bagaimana Allah beristiwanya. Kalau Allah di atas artinya semua yang ada di bawahnya dikuasai. Jadi gak perlu ditakwil-takwil, merubah maknanya menjadi istaula, gak perlu. Allah di atas arsy dan Allah menguasai segala yang ada di bawahnya. Top begitu. Dan Allah di atas arsy bukan berarti Allah itu duduk di arsy atau menyentuh ke arsy itu. Tidak. Ibarat bumi dan langit, meskipun langit ada di atas bumi, langit tidak butuh tiang untuk melindungi bumi, untuk berada di atas bumi. Begitu. Begitupun juga awan. Awan di atas kita, tapi dia tidak butuh sanggah, tidak butuh sanggahan, dan tidak nyentuh kepada bumi. Begitu. Apalagi Allah. Apalagi Allah. Ya. Jadi tidak perlu mengingkari ayat-ayat yang dimana menetapkan Allah istiwa di atas arsy. Begitu. Dan di sini Kiai Lutfi Basori juga membuat video ini 2 atau 3 hari yang lalu, berselang dari videonya Kiai Idrus Ramli. Dan Kiai Idrus Ramli membuat beberapa video sampai ya, ada beberapa video membahas Wahabi, kematian Wahabi, menyatakan tokoh Wahabi itu seperti tokoh kafir seperti Abu Jahal, mengatakan Wahabi itu ahlul bid'ah padahal mereka yang ahlul bid'ah. Oke, teman-teman. Jadi tanggapan kita bagaimana dengan fenomena ini? Yaitu pernyataan Kiai Lutfi Basori ini halus. Menurut saya pernyataan dari Kiai Lutfi Basori ini halus, teman-teman. Meskipun tidak menyebut langsung Wahabi, tetapi secara tidak langsung diuploadnya video ini bertepatan berseling beberapa hari dari wafatnya Ustadz Yazid Jawas. Maka ini bisa kita tandai. Dan bisa kita fahami kemana arahnya. Namun sejauh saya menyimak video-video dari Kiai Lutfi Basori, karena saya juga sering nonton kajian beliau jarang sekali membahas Wahabi. Bahkan beberapa video beliau membahas tentang Syiah. Dan itu pun tidak pernah digubris. Meskipun beliau memaparkan tentang Syiah yang berkembang di Indonesia, memberikan statement tegas juga bahwa Ja'far Hussein Al-Haddad adalah seorang tokoh Syiah muda, belum ada yang menggubris. Karena memang pendapat-pendapat seperti ini cukup rawan untuk ditolak. Karena kebanyakan dari mereka, kata pemimpin anti-Syiah Indonesia dulu, kebanyakan dari anggota Nahdliyin yang digerogoti oleh Syiah. Dan saya yakin juga sudah banyak orang-orang Syiah di Indonesia yang bertakyah, mengaku-ngaku NU, dan memframing kepada penduduk Mekah Madinah, 2 kota suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang target orang Syiah adalah itu. Siapapun yang berkuasa di Mekah Madinah harus dijatuhkan. Setelah mereka jatuh, baru Syiah akan berkuasa ke sana. Dan perlu diketahui, teman-teman, kata ulama-ulama Syiah, mereka ini memiliki kaitan dengan Sufi, memiliki kaitan, bukan kata Harry Plus. Bukti videonya banyak. Begitu. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan di video ini. Saya juga menyayangkan terhadap video yang diunggah oleh Ustadz Lutfi Basori ini. Kenapa malah diupload bersamaan dengan meninggalnya Ustadz Yazid Jawas? Sungguh miris.